Tekanan air pump di daerah ini sudah tidak sekencang beberapa tahun kemarin. Entah kenapa sekarang tekanannya ini kurang dan sekarang saya akan memasang pompa mereknya Water Plus dan tipenya adalah SA133PAT, diklaim mampu bekerja 24 jam nonstop dan garansinya itu 3 tahun untuk motor. Nah, negara pembuatnya ini adalah Indonesia serta bersertifikasi SNI. Bukan itu saja, tetapi badan dari pompa ini sudah dicat dengan anti karat dan dapat mengurangi resiko kontaminasi air. Nah, buat kalian yang ingin menaruh pompanya di luar, menjadi aman dari karat. Serta dilengkapi dengan overheat protection. Nah, Water Plus ini ternyata peduli karena menurut mereka setiap produk yang kita beli, mereka juga akan memberikan 1 liter air bersih kepada mereka yang membutuhkan. Ini bagus karena mengajarkan kita untuk peduli terhadap manusia, terutama mereka yang membutuhkan. Untuk yang membutuhkan pertanyaan seputar produk dan keluhan, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di box ini. Keunggulan lainnya yang ada di produk ini tertera di samping box, kalian bisa lihat diklaim lilitannya ini 100% tembaga serta mendukung tegangan rendah. Jadi kalau di rumah kalian PLN-nya ini tidak stabil, kalian masih bisa menggunakan produk ini sampai tegangan 170. Daya yang digunakan oleh pompa ini adalah sebesar 125 watt dan beratnya adalah 7,9 kg kotor, artinya 7,9 kg ini bersama dengan box. Kita langsung unboxing saja supaya kalian bisa melihat isi dalamnya. Di dalamnya ini terdapat buku manual untuk pompa dangkal dan pompa yang jet pump, semi jet lah ya. Keterangannya, kalau kalian ingin melihat dia punya masalah, ada di sini semua, data teknis dan sebagainya. Ya, ada model-model lain juga. Ya, dan ini yang kita punya nih. Jadi kurang lebih yang ini sama dengan yang ini. Mungkin yang 133P ini tidak otomatis. AT kan automatic ya. Oh iya benar. Ternyata memang bukan otomatis yang 133P karena tidak dilengkapi dengan switch pressure switch out on off gitu ya. Nah, kalau ini ada nih, bekerja di 1,1 sampai 1,8 bar. Saya belinya di sini nih. Beginilah tampilan pompa Water Plus SA133PAT. Desainnya sangat modern dibandingkan dengan pompa merek lainnya dengan pemilihan warna biru langit yang sangat pas. Dan bagian ini terbuat dari tembaga asli. Ukuran inletnya ini 1 inci sama dengan outletnya 1 inci juga. Dan kabelnya nanti ini kita akan rapikan karena saya tidak ingin menyambung dari sini. Saya ingin rapi, jadi kita harus bongkar bagian dalamnya. Kalau kita lihat ada 4 baut yang harus kita lepaskan. Nah, untuk membuka keempat baut kita harus lepaskan dulu tabung anginnya. Kalau kita lihat tabung angin ini tidak mempunyai karet balon di dalamnya. Karena kalau dia mempunyai karet balon, di atas ini ada pentil. Nah, pentil tadi digunakan untuk mengisi angin. Biasanya tekanan di dalam balon karet tadi itu sekitar 8 sampai 14 PSI tergantung merek dan kapasitasnya. Nah, fungsi dari balon karet ini adalah untuk menciptakan tekanan yang elastis di dalam tabung angin, sehingga ketika air masuk itu akan secara perlahan-lahan dan menciptakan tekanan yang pas dan dikeluarkan juga dengan secara perlahan-lahan sehingga otomatis tersebut mempunyai waktu jeda yang lebih lama. Dan itu yang membuatnya berbeda dengan yang tidak ada balon karet. Nah, sekarang kita akan membuka baut ini.
Ketika kita mencabut kabel dari rumahnya, kita harus hati-hati karena konektor Glen ini gampang sekali rusak seperti yang saya lakukan. Karena dia terlalu keras untuk ditarik, saya mencongkelnya dan rusak. Tapi jangan khawatir, konektor Glen ini banyak sekali yang jual, yang waterproof lagi. Jadi kita akan menggantinya seperti yang ini. Selain itu harganya juga tidak mahal, tidak sampai 10.000, tergantung dengan diameter yang kalian beli. Nah, pemasangannya ini juga gampang seperti kita memasang baut dan mur. Untuk melakukan pergantian kabel itu gampang. Yang pertama kali kita lakukan adalah memotong kabel berwarna merah yang berhubungan langsung dengan kabel lama. Kemudian kita melakukan pemotongan terhadap kabel berwarna biru atau abu-abu karena ini juga berhubungan dengan kabel yang lama. Sedangkan untuk kabel ground kita potong dari tengah karena dia tidak ada sambungan. Untuk kabel ground yang berwarna kuning hijau ini akan saya sambungkan langsung dengan menggunakan solder karena di ujung dari kabel ground ini sudah ada terminal kabel. Untuk menyambung kabel api dan kabel netral bisa langsung dilakukan dan dilakban atau menggunakan kabel konektor seperti ini. Nah, kalau ingin beli yang seperti ini namanya WG connector. Kenapa saya memilih WG connector? Karena pemakaiannya ini gampang sekali dan bisa dipakai berkali-kali tanpa merusaknya. Di sisi lain dia juga memiliki ketahanan hingga 30 ampere. Jadi begini tampilannya setelah kita modifikasi kabelnya menjadi lebih panjang dan lebih rapi. Karena tabung angin ini akan saya pindahkan dari vertikal menjadi horizontal, jadi lubang ini akan saya tutup. Untuk memudahkan perawatan jika terjadi kerusakan, lebih baik kita memasang water mur di bagian inlet dan di bagian outletnya. Pompa ini akan saya taruh di dalam ruangan dan tidak akan saya bor untuk dudukannya, tetapi untuk menghindari suara berisik akibat getaran, akan saya pasang rubber feet atau kaki karet di keempat sisinya. Nah, ini adalah keran sebagai sumber air yang akan kita alirkan air ke dalam pompa. Seperti yang kamu lihat, nantinya pompa ini akan kita gunakan untuk mesin cuci. Jadi kalau kalian bertanya kenapa satu pompa digunakan untuk mesin cuci, karena ini adalah pemborosan, tetapi saya punya alasan untuk itu. Nah, alasan pertama yang singkat kalau kalian ingin tahu, saya orang kaya, nape lo? Oke lah, tadi itu bercanda. Jadi alasan sebenarnya itu karena penempatan torrentnya dan instalasinya. Nah, kenapa instalasinya? Karena instalasi ini menggunakan pipa yang sudah ada, jadi tanpa merubahnya, saya hanya mencari titik di mana ada keran. Nah, dari situ saya install dengan torrent, jadi posisinya itu dekat sekali dengan torrent. Bukan hanya itu saja, tetapi sistem dari instalasi torrent ini adalah menggunakan satu pipa. Dan menurut saya ini sangat hemat. Jika tekanan air pump itu rendah, maka torrent itu akan bekerja. Ketika tekanan air dari pump itu tinggi, torrent ini akan otomatis diam atau sebagai penampung saja. Jadi yang air yang mengalir ke dalam rumah itu tetap menggunakan pump. Jadi dengan sistem ini sangat simpel instalasinya. Tetapi kalau jika ingin menggunakan pompa, maka akan jadi terkendala karena airnya ini akan bolak-balik, pompanya itu akan selalu bekerja.
Kita mulai saja dengan pelepasan keran. Kemudian kita pasang shock drat setengah ke 3/4 inci. Karena pipa dari pompanya kita sudah memakai yang 3/4 inci. Kemudian pasang keni L sesuai dengan keinginan kalian atau posisi pompa kalian ada di mana agar terlihat lebih rapi. Dan jangan lupa untuk memasang stop keran karena ini sangat berguna jika terjadi emergensi seperti kebocoran dan lain-lain. Seperti yang saya katakan tadi, tabung anginnya nanti akan saya pindahkan menjadi horizontal dan saya taruh seperti ini. Di sini nanti kita akan memasang pressure gauge supaya kita bisa mengetahui tekanan airnya berapa. Di sini saya juga memasang keran, siapa tahu kita membutuhkan air tekanan tinggi. Alat yang ini disebut dengan hose nipple, beli dengan ukuran setengah drat ke setengah selang. Langkah terakhir yaitu dengan memasang konektor mesin cuci, dengan begitu kita bisa melakukan pengetesan. Oke. Udah, matiin deh. Dah. Dah. Agak kecil sekali ya. Ini kalau nyuci baju kayak gini mesinnya bakal error, dia mati sendiri karena nggak di tag airnya lah. Nah, coba kamu pencet itu gitu. Pencet apa? Oh. Nih. Matiin ini. Selamat mencoba dan kita akan bertemu di video yang akan datang.